Cerita tentang robohnya surau kami adalah karya A.A. Nafis yang pertama kali terbit pada tahun 1956. Cerita ini mengangkat kisah seorang kakek penjaga surau yang sangat taat beribadah. Namun hidupnya berakhir tragis dengan bunuh diri setelah mendengarkan cerita dari Ajosidi, seorang pembual. Cerita ini dimulai dengan penggambaran surau yang telah usang dan ditinggalkan kakek sebagai penjaga surau, menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah, tanpa memikirkan kehidupan duniawi, termasuk keluarganya. Konflik muncul ketika Ajosidi menceritakan kisah Haji Saleh, seorang yang rajin beribadah tetapi tetap masuk neraka. Dalam cerita tersebut, Tuhan menjelaskan bahwa Haji Saleh masuk neraka karena hanya fokus pada ibadah tanpa peduli pada masyarakat dan lingkungannya. Ia dianggap malas dan tidak memanfaatkan anugerah berupa tanah Indonesia yang kaya raya. Cerita Ajosidi membuat kakek merasa tersindir karena kehidupannya mirip dengan Haji Saleh. Ia merasa bahwa semua pengorbanannya sia-sia. Jika tetap akan dihukum seperti itu, kakek menjadi tertekan hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis. Sekian sinopsis yang bisa saya sampaikan. Mari kita masuk ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, kita masuk ke unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema pada cerpen ini adalah tentang kehancuran dan kehilangan, yang menggambarkan bagaimana surau sebagai simbol identitas dan kepercayaan masyarakat mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, termasuk perubahan sosial dan budaya. Selain itu, tema keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial juga menjadi sorotan, di mana tokoh utama kakek mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga demi ibadah semata. Yang kedua, ada alur. Alur cerpen ini menggunakan alur maju mundur, di mana cerita tidak disampaikan secara kronologis. Alur ini mengaitkan kisah masa lalu dengan peristiwa saat ini, menjelaskan latar belakang tokoh dan peristiwa yang terjadi di surau. Ada yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah kakek penjaga surau yang taat beribadah. Selain kakek, terdapat tokoh lain seperti Ajosidi yang berperan sebagai penggoda dengan cerita-ceritanya, dan Haji Saleh yang menjadi contoh di kegagalan dalam menjalani kehidupan. Ada latar tempat. Dalam cerpen ini meliputi surau tua yang menjadi pusat cerita. Ada latar tempat. Dalam cerpen ini meliputi surau tua yang menjadi pusat cerita serta lingkungan desa yang mencerminkan keadaan sosial masyarakat. Yang kelima yaitu cerita disampaikan dari sudut pandang orang pertama, di mana tokoh aku menceritakan pengalamannya, pandangan terhadap kakek serta peristiwa di sekitarnya. Ini melibatkan ke dalam emosional kepada narasi. Ada amanat yang terkandung dalam cerpen ini, yaitu menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual.
Penulis ingin menyampaikan bahwa beribadah tidak cukup jika tidak disertai dengan perhatian terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Dan ada gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini mencerminkan keagamaan dan kearifan lokal dengan penggunaan kalimat yang sederhana namun penuh makna. Ini membantu menyampaikan pesan moral dengan jelas kepada pembaca. Baik, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Ini yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang pengarang adalah seorang sastrawan dan kritikus yang bernama A.A. Nafis. Beliau berasal dari Sumatera Barat yang dikenal dengan karya-karya yang mengandung kritik sosial dan refleksi terhadap kondisi masyarakat. Pengalaman hidupnya termasuk latar belakang pendidikan dan keterlibatan dalam politik mempengaruhi perspektifnya dalam menulis cerpen. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Cerita ini dituliskan pada tahun 1956, di mana Indonesia sedang mengalami perubahan sosial dan budaya pasca kemerdekaan. Latar belakang masyarakat yang religius namun juga menghadap tentang modernisasi menjadi konteks penting dalam memahami cerita ini. Karya ini mencerminkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kehidupan modern. Ada yang ketiga, nilai-nilai sosial. Cerita ini menggambarkan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial. Kakek sebagai tokoh utama menggambarkan seorang yang terjebak dalam ibadah tanpa memperhatikan kewajiban sosialnya, sehingga menimbulkan kritik terhadap pandangan sempit tentang agama. Ada yang keempat, yaitu emosional. Cerita ini juga menggambarkan kondisi psikologis tokoh-tokohnya, terutama kakek yang mengalami tekanan mental akibat pemikirannya terhadap kehidupan setelah mati dan ibadah. Aspek emosional ini memberikan kedalam pada karakter dan membantu pembaca memahami motivasi di balik tindakan mereka. Yang kelima yaitu kritik sosial. Melalui cerita ini, Nafis menyampaikan kritik terhadap masyarakat yang terlalu fokus pada ibadah ritual tanpa memperhatikan kritik sosial. Melalui cerita ini, Nafis menyampaikan kritik terhadap yang terlalu fokus pada ibadah ritual tanpa memperhatikan interaksi sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ini menunjukkan tema sentral yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari keimanan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.